Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di dalam mobil, ponsel Raja terus saja berdering. Ada telepon yang sejak tadi ia abaikan. Angkat saja, kata Niken. Gak usah, nanti penting. Akhirnya Raja pun mengangkat. Ada apa? Raja mengangkat telepon masih sambil nyetir. Oke, nanti aku kirim filenya. Raja mengerutkan keningnya. Aku di jalan, harus sekarang. Ya sudah, tunggu saja setengah jam lagi. Raja kemudian menyimpan ponselnya dan menatap Niken yang juga menatapnya. Ken, kita putar balik ya. Aku ke apartemen dulu. Beberapa dokumen penting harus aku kirim dan cek sekarang. Laptopku ada di sana. Harus sekarang. Raja mengangguk. Sekretarisku melupakan dokumen penting. Di sini mungkin malam, tapi di sana sudah pagi, kata Raja. Karena memang kirim dokumen ke negara lain. Oke, terserah kamu. Raja pun mencari belokan dan mulai berputar arah. Sepanjang perjalanan, mereka ditemani lagu-lagu romantis dari radio. Sambil sesekali Raja menoleh, menatap mantan istrinya yang tambah cantik setelah dewasa. Pasti semuanya agak berubah, agak lain. Pikiran Raja mulai jalan-jalan. Tiba di apartemen. Aku tunggu di sini, kata Niken. Dia lebih nyaman duduk di lobi. Jangan, banyak penghuni pria di sini. Nanti kamu digodain. Ayo, ikut denganku. Bahaya, sudah malam juga. Niken menatap tak percaya. Yang bahaya justru mantan suaminya itu. Ngapain ngajak naik ke lantai atas? Mending Niken nunggu di lobi. Ayo Niken, jangan di sini. Sepi, kamu gak percaya sama aku. Niken jujur langsung menggeleng. Dia kan ingat zaman pacaran. Apalagi sudah dewasa begini, bisa-bisa hal yang tidak seharusnya terjadi, bisa terjadi di dalam sana. Astaga, aku gak semesum itu, Niken. Ayo sini, aku cuma ambil laptop. Raja langsung menarik tangan Niken dengan lembut. Keduanya kemudian masuk lift sama-sama. Sepi, mungkin semuanya sedang keluar atau malah di dalam unit masing-masing. Dan saat baru keluar, mereka malah mendapati pemandangan yang membuat keduanya canggung. Jual saja apartemen ini, penghuninya pada mesum, gumam Niken. Cuma kebetulan Niken, orang-orang seperti itu paling lagi ngebet atau jangan-jangan selingkuhan. Dan aku beli ini lagian cuma investasi. Nanti kalau kita nikah, kita nggak akan tinggal di sini. Kata siapa aku mau nikah sama kamu? Keduanya bicara sambil jalan sampai tidak terasa di depan unit milik Raja. Raja masuk duluan, sedang Niken berdiri di depan pintu. Sebentar ya Ken, aku periksa dan kirim email dulu. Kamu masuklah, duduk sini. Raja duduk sambil memangku laptop, kemudian matanya ke sana kemari menatap layar. Niken pun duduk agak jauh, lalu menatap sekeliling. Rapi dan bersih, barangnya juga minim. Tidak terlalu banyak barang dan furnitur di dalam sana. Beberapa saat kemudian, ayo, aku udah selesai, kata Raja sambil melipat laptop dan meletakkan agak tengah meja. Sampai lupa, sorry, kamu pasti haus. Bentar, aku ambilin minum. Gak usah, Raja. Tidak apa-apa. Raja kemudian ke tengah. Di sana ada kulkas mini dan Niken pun menyusul sambil matanya melihat-lihat sekeliling. Entah mengapa tangannya iseng memutar knop pintu di dekatnya. Kamar siapa ini? Tanya Niken. Oh itu, gudang. Niken langsung masuk. Ken, kotor. Niken tidak peduli, dia penasaran dengan isi kamar itu. Tidak mau Niken masuk ke dalam, Raja langsung menariknya. Kotor Niken, berdebu, kata Raja dan langsung menutup pintunya. Cuma lihat saja, gak boleh, celetuk Niken dengan bibir mengerucut.
Udah, ayo duduk dan minum ini. Niken pun duduk dan minum. Saat raja lengah, Niken langsung berdiri dan membuka pintunya. Raja! Raja menelan ludah, kemudian mendesis. Kenapa foto aku kamu sobek-sobek mukanya? Protes Niken saat melihat foto pernikahan besar tapi sudah rusak. Astaga, ngapain juga dia lihat? Harusnya aku buang pas itu. Gerutu Raja. Ia sengaja merusak foto Niken karena dulu saking benci dan kecewanya. Tapi sekarang malah Niken tahu. Alhasil dia harus menjelaskan dan membela diri agar Niken tidak marah. Kamu benci banget ya sama aku, sampai muka aku kamu sobek-sobek begitu. Itu nggak sengaja. Niken menatap tak percaya, kemudian bergegas keluar, namun langsung ditahan oleh Raja. Niken, bukan begitu. Sorry, maaf, oke? Udah, aku mau pulang. Iya, aku anterin, tapi maafin dulu. Males, Niken langsung mod Judas. Bahaya ini, bisa-bisa PDKT-nya amblas. Raja pun mengeluarkan jurus gombalan paling ampuh. Sayang, kan itu cuma emosi. Cuma itu saja, sisanya masih rapi. Jangan lihat buruknya saja, lihat yang lain juga. Aku dulu emosi banget, tapi sekarang sudah menyesal kok. Maaf ya, janji enggak lagi. Udahlah, kamu masih kayak anak-anak. Kayaknya kita nggak cocok. Niken menepis lengan Raja. Emosi sesaat itu wajar, Niken. Aku akui, aku salah. Raja barusan minta maaf, tapi Niken terlanjur bete. Oke, maafin ya Niken cantik. Nanti aku cetak besar banget untuk wallpaper kamar kita nanti, oke? Cih, Niken sebenarnya mulai tak marah karena ia juga sudah membakar foto pernikahan mereka. Mulai dari sini, dia di antara titik ragu. Jangan-jangan nanti kalau bertengkar, hal seperti ini akan terulang. Mereka sudah keluar dari apartemen. Sudah jam segini, kita nonton ya, ajak Raja. Terserah, jawab Niken tidak semangat. Dia masih kebayang muka fotonya yang dirusak Raja. Kok nggak semangat gitu? Kurang vitamin, ketus Niken. Oke, makanya nikah. Ntar tiap malam aku kasih vitamin. Niken langsung melirik sinis dan Raja justru terkekeh puas. AC-nya kecilin, Ken. Dingin, dekat kamu tegang mulu. Raja, lo ya, bener-bener. Omel Niken. Pria itu senyum-senyum seperti tidak punya dosa. Dia kelihatan sangat senang dan lepas. Di depan Niken bisa jadi dirinya sendiri. Dirinya yang absurd. Padahal di depan para karyawan dan rival bisnisnya terlihat tegas dan berwibawa. Namun di depan Niken, wibawanya hancur berantakan. Ken, hotel tuh, kita kan pernah tuh nginep di sana, kata Raja saat mobil mereka melewati salah satu hotel bintang 5. Niken menoleh, dilihatnya hotel yang cukup besar itu. Kamu gila sih, ikut saran teman-teman nyoba obat kuat, pungkas Niken sambil geleng-geleng. Ingat yang sudah-sudah. Raja senyum-senyum. Tahu tuh anak-anak ngerjain aku. Alah, tapi kamu puas kan? Kayaknya di hotel ini yang durasinya bisa lama, ucap Raja tanpa filter. Alah, obat kuat saja sombong. Raja tersenyum geli. Tapi aku minum sedikit loh, Ken. Jadi kayaknya bukan perkara itu deh. Niken langsung mencebik. Kayaknya kamu harus ke dokter Boyke sana atau ke Maerot. Ledek Niken. Cit, mobil menepi di bahu jalan. Kenapa berhenti? Raja terlihat membuang nafas berat. Laki-laki itu lalu menoleh dan melihat Niken sembari melepaskan tangannya dari kemudi. Nanti kalau kamu tahu, kamu bakal terkejut. Jangan mancing-mancing. Aku sekarang nekat, ucap Raja dengan tatapan penuh arti.
Coba saja kalau berani macam-macam, ancam Niken yang tahu arah pembicaraan mantan suaminya itu. Kamu nantangin, Ken? Gak nantang, cuma mana mungkin kamu berani macam-macam, mau telurnya aku dadar. Raja yang tadinya kelihatan begitu serius seketika terkekeh dan menarik hidung Niken dengan gemas. Sakit, Raja. Niken kemudian memegangi hidungnya. Sudahlah, ayo jalan lagi, gumam Raja. Siapa yang nyuruh berhenti? Celetuk Niken masih sambil menggosok hidungnya yang merah. Hes, mobil kembali melaju. Mereka pun pergi ke tempat-tempat di mana mereka pacaran dulu. Ke mall, cuci mata, nonton film horor, modus Raja biar bisa peluk-peluk Niken. Dan terakhir mereka pergi ke sebuah kafe, tempat dulu mereka nongkrong. Ternyata kafenya masih ada, meskipun banyak perubahan. Teras yang dulu jadi lahan parkir, kini sudah dibangun jadi ruangan minimalis bertingkat, ditambah lampu-lampu kecil seperti bintang-bintang di langit. Suasana semakin syahdu karena ada live performance dari anak-anak band. Raja dan Niken, mereka seperti kembali ke masa itu. Masa di mana belum ada banyak masalah, hanya yang indah-indah saja. Makasih ya Ken, kata Raja sambil tangannya meraih tangan Niken. Dia usap punggung tangan Niken, kemudian menggenggamnya. Terima kasih apanya? Ya makasih sudah mau jalan. Jujur, aku seneng kita kayak gini. Niken terdiam. Kemudian Raja kembali bicara. Aku mau kita kayak dulu lagi, bareng-bareng. Gak secepat itu, Ja. Ya, aku tahu, pasti gak mudah buat kamu. Aku paham, tapi jangan lama-lama ya. Aku gak bisa janji. Kamu gak kasihan sama burung ini? 7 tahun nganggur nih Ken, desis Raja. Ja, astaga, malu Raja, omel nih Ken. Cih, malu sama siapa? Kita udah sama-sama ngerti luar dalam. Niken langsung menarik tangannya, tidak lupa menginjak kaki mantan suaminya. Aku heran sama kamu, bisa-bisanya perusahaan punya pemimpin kayak kamu. Ya ampun, mereka salah orang. Jiwa-jiwa pemimpin gak ada yang kayak kamu begini. Lain cerita nih Ken, masalah pekerjaan itu harus profesional. Kalau ini kan masa depan, bela Raja. Gak kayak gitu Raja, dari kemarin aku perhatikan kamu rekomen burung terus. Lawan bicaramu ini wanita, cari tema yang pantas sedikit. Oceh nih Ken. Taulah Ken, dekat kamu bawaannya traveling melulu, ingat hutan Amazon. Seketika Niken menundukkan wajahnya dalam-dalam. Raja memang pria paling absurd yang pernah ia kenal. Benar-benar ngeselin kalau ngomong pengen dirujak. Mimpi apa aku semalam? Gila kamu, Ja. Raja hanya cengar-cengir. Di depan Niken, dia sama sekali tidak ada wibawa-wibawanya. Mending ayo pulang, gak enak pulang malam-malam, ajak Niken. Kemudian Raja pun beranjak, memang sudah malam. Coba kita dah nikah, gak usah pusing-pusing takut telat pulang, kata Raja. Nikah terus, tuh guguk, gumam Niken saat melihat pelanggan menarik tali guguk cantik dengan bulu yang indah. Raja sampai berpikir cara apa agar bisa membuat Niken segera menerima pinangannya lagi. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Lumayan juga untuk perkembangan hubungan mereka. Raja tidak ingin terlalu memaksa. Nanti Niken malah tak nyaman dan hubungan semakin renggang.